Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita yang lalu masih tentang kunut subuh, di mana kunut subuh yang disampaikan di dalam kitab ini ada dua macam. Yang pertama, kunut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya Al-Hasan, yaitu yang biasa kita gunakan. Kemudian ada lagi sebuah kunut yang dibaca oleh Umar ibn Khattab. Membaca doa kunut itu bermacam-macam bentuknya, dan di dalam kitab ini juga disebutkan tidak ada bentuk baku di dalam membaca doa kunut ini. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu versinya bisa bermacam-macam. Tidak harus Allahumma hdini fiman hadait, tapi juga bisa menggunakan doa kunut yang dibaca oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Berikutnya, di dalam doa kunut ini apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Kemarin disampaikan ada yang mengangkat tangan dan juga ada yang tidak mengangkat tangan. Tetapi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi yang menyusun matan ini, yaitu Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, beliau lebih cenderung untuk tidak mengangkat tangan. Tetapi dalam riwayat yang lain, bahkan Umar ibn Khattab dan Rasulullah sendiri pada saat kunut subuh itu justru malah mengangkat tangan. Oleh karena itu ada dua pendapat. Artinya dalam kunut subuh itu boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Dan teman-teman kita yang dari Wahabi yang ketika ikut sholat subuh, bisa jadi pada saat dia berdiri dan diam serta tidak mengangkat tangan, itu bisa jadi dia sesungguhnya adalah ikut kunut juga, cuman tidak mengangkat tangan. Dan pada saat kunut subuh itu juga disunahkan untuk membaca amin pada saat imam membaca Allahumma hdina fiman hadait, kita baca amin, wa afina fiman afait, kita baca amin. Itu untuk makmum disunahkan untuk membaca amin. Kenapa? Kalau kita tidak membaca amin, pas nanti di pertengahan awal akhir dari awal kunut subuh nanti akan ada bunyi waqina bi rahmatika syarra ma qadait, ya Allah jagalah kami dari ketentuanmu yang buruk. Lalu kita tidak mengaminkannya dan Allah mengijabah doa yang dibaca oleh imam itu, kita bisa jadi tidak memperoleh ijabah doa itu. Akhirnya apa? Ketentuan buruk terjadi kepada kita. Kenapa? Karena ketika imam membaca waqina bi rahmatika syarra ma qadait, kita tidak mengaminkan. Artinya kita tidak perlu dengan dihapusnya ketentuan buruk itu. Sementara Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni, ya Allah, bila engkau tentukan aku menjadi seorang yang celaka, maka hapus untuk aku. Jadi Umar ibnu Khattab punya anak namanya Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar pernah berdoa kepada Allah untuk minta agar ketika ditentukan buruk kepada dirinya, agar dihapus oleh Allah, kemudian diganti dengan ketentuan yang baik. Apa ada dasarnya? Ada. Allah bisa menghapus ketentuan yang telah Allah buat, dan Allah bisa juga membuat keputusan baru atau ketentuan baru. Oleh karena itu
Di dalam doa kunut juga ada memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, Engkau lah yang memutuskan segala sesuatu, tetapi tidak ada satu pun yang mampu membuat keputusan untukmu. Artinya Allah bisa membuat keputusan kepada siapa saja, tapi orang tidak ada yang bisa membuat keputusan kepada Allah. Siapa yang bisa memutuskan Allah harus begini, harus begini? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa membuat keputusan. Oleh karena itu, karena Allah mampu membuat keputusan, maka ketika Allah telah menentukan, Allah bisa hapus ketentuan itu dan Allah ganti dengan ketentuan yang baru. Allah mampu menghapus apa yang Allah tentukan dan Allah mampu mengganti dengan apa yang telah Allah tentukan itu tadi. Oleh karena itu di dalam kita doa kunut, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi rugi orang yang ketika doa kunut tidak mau mengaminkan, karena di dalamnya itu doa yang sangat indah. Dan di dalam doa kunut itu ada kadang-kadang imam berhenti ketika waqina bi rahmatika syarra ma qadait, kemudian terberhenti. Kenapa kok berhenti? Berhentinya itu ngajak kita makmum untuk sama-sama berdoa, karena doanya itu isinya adalah memuji Allah. Memuji Allah itu tidak boleh diwakili oleh imam. Memuji ya masing-masing kita memuji Allah. Jangan sampai memuji diwakili. Apa pujiannya? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu pujian. Engkau yang maha menentukan ya Allah, dan tidak ada yang bisa menentukan terhadap dirimu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sampai di situ memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru imam melanjutkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu kita boleh mengaminkannya. Wa sallallahu itu boleh mengaminkan, karena itu adalah doa, bukan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa kunut ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Tapi sepakat ulama, ketika imam doa kunut, makmum mengaminkan. Lalu setelah selesai doa kunut, apakah mengusap tangan atau tidak usah mengusap tangan? Maksudnya tangan ini mengusap muka atau tidak mengusap muka? Inilah pembahasan kita kali ini. Tsumma ruwiya an Abi Rafi' qala, kemudian diriwayatkan dari Abi Rafi', ia berkata, Shallaitu khalfa Umar ibn Khattab. Aku pernah sholat di belakang Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Qanata badar ruku'i. Umar bin Khattab melakukan kunut itu setelah ruku'. Jadi ruku' terus sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru doa kunut. Jangan doa kunut dulu baru membaca rabbana. Membaca rabbana lakal hamdu dulu baru doa kunut. Umar ibn Khattab melakukan doa kunut setelah ruku'. Wa rafa'a yadayhi, lalu mengangkat kedua tangannya. Umar ibn Khattab tuh ketika doa kunut mengangkat kedua tangannya. Wa jahara bid-du'ai, dan doanya dikeraskan. Karena berjamaah doanya dikeraskan, tidak diam-diam. Kalau diam-diam nanti gimana itu? Apa yang dibaca imam itu? Diam-diam. Jadi doanya dijaharkan, dikeraskan. Qala al-Baihaqi, dan menurut Imam Baihaqi, ini adalah ahli hadis Baihaqi ini, hadza an Umar sahihun. Riwayat doa kunut dari Umar ini adalah yang kuat, ini yang sahih, ini yang benar. Jadi artinya doa kunut itu mengangkat tangan. Amma masahal wajha bil yadaini ba'dal faraghi minad du'ai, adapun tentang mengusap muka, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai doa, itu ulama berbeda pendapat. Fa in qulna la yarfa'ul yadaini, kalau ketika doa kunut itu tidak mengangkat tangan, tadi pendapat yang pertama yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, dan ini yang beliau pilih. Ketika doa kunut tidak mengangkat tangan, lam yashra' al-mashu bila khilafin, maka
tidak disyariatkan untuk mengusap wajah tanpa ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ngangkat tangan, tidak mengusap wajah selesai doa kunut, itu tanpa ada khilaf. Wa in qulna yarfa'u, tetapi kalau pendapat yang mengatakan doa kunut itu disunahkan mengangkat tangan, fawajhani, ada dua pendapat. Yang pertama, annahu yustahabbu. Yang pertama, dianjurkan untuk mengusap muka. Itu yang pertama. Wa mimman qata'a bihi, dan yang memastikan selesai doa kunut ketika ngangkat tangan, selesai doa kunut ngusap muka, itu adalah Al-Qadhi Abu Thayyib, Qadhi Abu Thayyib, wa Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, wa Ibnu Sibak, dan Ibnu Sibak, wal Mutawali, dan juga Imam Mutawali, wa Syekh Nasrun, dan juga Syekh Nasrun, fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya, wal Ghazali, dan juga Imam Ghazali, wa Sahibil Bayan, dan juga pengarang kitab Al-Bayan. Ini yang memastikan bahwasanya selesai doa kunut itu mengusap tangan, mengusap muka dengan telapak tangan. Artinya boleh. Tetapi wasani yang kedua, ada pendapat yang kedua, la yamsahu, tidak usah mengusap tangan, mengusap muka maksudnya. Tangan ini tidak usah mengusap muka selesai doa kunut. Selesai doa kunut tidak usah mengusap wajah dengan telapak tangan. Itu pendapat yang kedua. Wa hadza huwa sahih. Menurut Imam Nawawi mengatakan selesai doa kunut tidak perlu mengusap muka. Inilah yang sahih, inilah yang benar. Sahahu al-Baihaqi, dan ini disahihkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu sekali lagi saya sampaikan dia adalah ahli hadis. Banyak meriwayatkan hadis. War-Rafi'i, dan juga Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini seorang imam yang hidup sezaman dengan Imam Nawawi. Wa akharuna minal muhaqqiqin, dan para ahli hadis yang lainnya. Jadi banyak sekali ahli hadis yang lainnya ketika selesai doa kunut itu walaupun ngangkat tangan tidak ngusap muka. Dan itu yang sahih. Jadi kalau ada orang doa kunut ngusap muka, ya silahkan, ada dasarnya. Selesai doa kunut tidak ngusap muka, ya itulah yang kita lakukan sehari-hari, itu boleh kita lakukan. Dan itu menurut Imam Baihaqi itulah yang paling sahih, itu yang kuat. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berpendapat, lastu ahfadu min masil wajhi huna. Imam Baihaqi kan ahli hadis. Ahli hadis itu artinya dia banyak sekali menghafal hadis. Menghafalnya hadis itu bukan ngambil dari buku, dari kitab, tidak, tetapi belajar dari satu guru ke guru yang lain. Karena dulu belum ada buku seperti sekarang ini. Artinya tidak segampang sekarang ini untuk mencari kitab. Dulu masih sulit. Kalau pengen tahu hadis ya pergi ke tempat guru, di situ terus bertanya kepada guru. Guru menyampaikan, murid mencatat. Guru menyampaikan, murid mencatat. Lalu dihafal oleh si murid. Oleh karena itu rata-rata orang dulu banyak sekali hafal hadis. Maka ahli hadis seperti Imam Al-Baihaqi atau Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka ini hafal hadis tidak sedikit, mereka banyak, ada 200.000 menghafal hadis. Tapi hadis yang dihafal itu ada yang kadang-kadang duplikat. Maksudnya itu sudah dihafal lagi hadis yang sama. Maka setelah dibuang hadis yang sama, kemudian hadis yang sanadnya menurut Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah sanadnya bagus, maka ditaruhlah di situ. Setelah disortir tinggal 4.000 hadis. 4.000 hadis ini. Sementara Imam Syafi'i itu hafal 900.000 hadis. Baru boleh kita berijtihad kalau sudah hafal. Hafal hadis itu lebih sulit daripada hafal Al-Quran, karena hafal hadis ngapal orang. Enggak bisa hadis itu langsung disodorkan matanya saja isinya. Enggak boleh. Harus disebut, sanadnya itu harus disebut.
Karena sanad itu adalah sandaran matan. Yang menyebabkan hadis itu sahih atau tidak sahih itu adalah sanadnya yang membawa hadis. Kalau yang membawa hadis itu orangnya pelupa, hadisnya nggak jadi sahih itu, nggak bisa sahih, pelupa tuh. Maka seperti Imam Syafi'i itu ingatannya bukan main. Kalau beliau tuh ngomong setengah jam gitu, mau ngulang lagi omongannya itu masih bisa. Beda dengan kita. Kita ngomong setengah jam, coba diulang seperti yang tadi itu. Enggak bisa kita ngomong seperti itu. Itu saking kuat ingatan Imam Syafi'i. Ketika kita doa kunut selesai, mau ngusap muka boleh, tidak ngusap muka juga boleh. Imam Baihaqi menyampaikan, aku tidak pernah mendapat sebuah hadis yang menceritakan tentang selesai kunut kemudian mengusap muka. Beliau sampaikan seperti itu. Lastu ahfadzu min masil wajihuna an ahadin minas salafi syai'an. Dari seorang ulama salaf satu pun tidak pernah beliau dapat sebuah hadis yang menyatakan selesai kunut itu mengusap wajah. Jadi selesai kunut tidak mengusap wajah, ya sudah tangannya di bawah saja. Sudah begini langsung ke bawah saja, tidak usah mengusap muka. Wa in kana yarwi an ba'dihim fid du'ai kharijas sholati. Kalaupun ada yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf itu adalah doa di luar sholat. Kalau doa di luar sholat, iya, doa di luar sholat mengusap wajah selesai doa. Tapi doa di dalam sholat tidak mengusap wajah. Sama halnya ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa itu, tapi kita tidak mengusap wajah. Ada di sini yang doa duduk di antara sujud langsung mengusap wajah? Kan enggak ada. Karena doa di dalam sholat. Jadi doa di dalam sholat tidak mengusap wajah. Walaupun doa itu adalah doa karena ketemu ayat rahmah atau doa ketemu ayat azab. Apa itu? Ketika kita membaca surah, pada saat setelah kita membaca surah Al-Fatihah, ternyata ketemu dengan ayat rahmah, ayat yang di dalamnya adalah rahmat Allah. Lalu kita berdoa minta rahmat Allah. Boleh tangannya mengangkat seperti ini, tapi tidak usah mengusap muka. Atau ketika ketemu ayat azab Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Umpamanya berdoa seperti itu tidak usah mengusap muka, karena doa kita dalam sholat. Jadi doa di dalam sholat tidak mengusap muka. Tapi kalau doa di luar sholat boleh mengusap muka, dan bahkan dianjurkan. Waqat ruya fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat tentang doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis fihi dha'fun, akan tetapi di dalamnya ada sanad yang dhaif. Hadis dhaif itu boleh diamalkan tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Wa wa musta'malun inda ba'dihim kharijas sholati, dan ini digunakan mereka ketika dalam keadaan tidak sholat, atau doanya itu mengusap muka tapi tidak dalam keadaan sholat, mengusap muka di luar sholat. Fa amma fi sholati fa huwa amalun lam yusbit fihi. Adapun ketika di dalam sholat, doa dengan selesai doa mengusap muka ini, mengusap wajah, itu tidak ada yang tetap atau tidak ada ketetapan, baik fi khobarin, baik di dalam khobar, wala asarin, dan juga di dalam asar. Tidak ada di dalam khobar maupun asar. Khobar itu adalah hadis yang diriwayatkan bersandar kepada Nabi maupun bersandar kepada sahabat, itu namanya khobar. Tapi kalau asar itu hadis yang bersandar kepada para sahabat maupun kepada tabi'in. Jadi ada 3 hadis. Yang pertama hadis, yang kedua khobar, yang ketiga asar. Kalau hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya hadis. Kalau khobar itu
bisa bersandar kepada Nabi, bisa bersandar kepada para sahabat. Tapi kalau asar itu hanya bersandar kepada para sahabat maupun kepada tabi'in, tidak bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memperoleh hadis yang menjelaskan selesai doa kemudian terus ngusap wajah, baik dari khobar maupun dari asar. Artinya hadis dari riwayat sahabat maupun riwayat para tabi'in, beliau tidak memperolehnya. Wala qiyas, dan juga tidak berdasarkan qiyas ulama. Ulama mengkiaskan harus begini karena ilahnya adalah gini, tidak ada. Oleh karena itu fal aula alla yaf'aluhu, maka yang lebih utama jangan melakukannya. Jangan mengusap muka, itu yang lebih utama. Jadi selesai doa kunut yang lebih utama tidak usah mengusap wajah karena doanya berada di dalam salat. Wa yaqtasiru ala ma naqalahu salafu anhum minan raf'il yadaini, dan ini dinukil dari ulama salaf. Maksudnya dinukil itu bahasa orang perguruan tinggi itu dikutip gitu. Itu kalau bahasa orang perguruan tinggi itu dikutip dari ulama salaf tentang mengangkat kedua tangan duna mashihima, tanpa mengusap muka. Jadi mengangkat tangan iya tapi tidak mengusap muka, bil wajhi, tidak mengusap muka, fis sholati, di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat berdoa boleh ngangkat tangan tetapi tidak mengusap muka pada saat sholat. Tsumma ruya bi isnadin hadisan min sunani Abi Daud, kemudian diriwayatkan dengan sanadnya hadis dari Sunan Abi Daud an Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salullaha bi butuni kufufikum, mintalah kepada Allah dengan telapak tangan kalian. Artinya kita disuruh berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Bi butuni kufufikum itu seperti dengan perut tangan kalian, artinya dengan telapak tangan kalian. Wala tas'aluhu biduhuriha, jangan minta dengan punggungnya. Gini, Allahumma hdina fiman hadait, gini enggak boleh. Kita minta kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, kebaikan, tidak boleh dengan punggung tangan, tetapi dengan perut tangan, artinya dengan telapak tangan, tidak boleh dengan punggung tangan. Misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tangannya begini ngangkat, enggak boleh, harusnya begini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, begitu. Fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum, dan kalau sudah selesai maka usap wajahmu. Ini adalah doa ketika di luar sholat. Ketika di dalam sholat maka tidak usah mengusap muka. Qala Abu Daud berkata, ruya hadal hadis min ghairi wajhin, hadis ini diriwayatkan dari jalur lain, an Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Ka'ab, kulluha wahiyatun, semuanya itu adalah lemah. Hadza matnuha, baik itu matanya, wa huwa dhaifun aidan, matanya juga dhaif, sanadnya dhaif, matanya juga dhaif. Tsumma ruya Baihaqi an Ali al-Bashani, dari Ali al-Bashani qala sa'altu Abdullah, aku pernah bertanya kepada Abdullah, yakni Ibnu Mubarak. Abdullah itu adalah Ibnu Mubarak. Anil ladzi idza da'a masaha wajhahu, tentang orang yang berdoa kemudian mengusap mukanya selesai doa. Qala, beliau sampaikan, lam ajidhu sabatan, aku tidak memperoleh hadis yang bisa menguatkan itu. Beliau sampaikan seperti itu. Qala Aliyun, Ali berkata, walam ara yaf'alu dzalik, tidak aku pernah melihat orang melakukan seperti itu, berdoa di dalam sholat kemudian terus mengusap wajahnya. Qala, dia sampaikan, wa kana Abdullah yaqnutu ba'da ruku', Abdullah itu kunut setelah ruku', fil witri kana yarfa'u yadayhi. Jadi Abdullah itu kunut
di dalam witir setelah rukuk juga dengan mengangkat kedua tangan. Artinya mengangkat kedua tangan di dalam kita melakukan kunut hukumnya adalah sunnah. Jadi kesimpulannya kajian kita pada malam ini, ketika seseorang kunut subuh ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan sudah jelas tidak mengusap muka. Kemudian yang mengangkat tangan ada yang mengusap muka, ada yang tidak mengusap muka. Imam Baihaqi memilih ketika selesai doa kunut itu tidak mengusap muka, karena itu adalah doa di dalam sholat. Tetapi ketika doa di luar sholat, selesai doa disunahkan untuk mengusap muka. Doa selesai sholat, maksudnya di luar sholat. Doa di luar sholat mengusap muka selesai doa. Tetapi di dalam sholat tidak disunahkan untuk mengusap muka. Dan kita rata-rata di sini selesai doa kunut tidak mengusap muka. Jadi ketika sudah dibaca oleh imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, tangannya langsung turun, tidak naik ke atas begini, tidak, tapi langsung turun, karena kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Barangkali itu saja dulu. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan. Apa boleh diganti dengan sujud sahwi kalau lupa? Sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa, bukan mengganti, tapi memang harus ditambah dengan sujud sahwi. Jadi ketika seseorang mestinya doa kunut, umpamanya imam doa kunut tapi lupa, ketika sudah selesai doa kunut langsung ke bawah, begitu ke bawah langsung dia sujud sempurna sujudnya, kita tidak boleh memaksa imam harus tegak lagi, nanti sholatnya malah batal. Kalau sudah sujud sempurna ini, tapi kalau belum sampai sujud, baru duduk, baru begini, keningnya belum ke bawah, maka pada saat itu makmum mengingatkan subhanallah, baru ingat. Tapi ketika subhanallah terus begini terus imamnya, jadi sujud tidak, naik tidak, gini, itu artinya dia ragu. Kalau ragu, maka makmum sebut Allahumma hdina fiman hadait, sebut begitu. Kalau tidak nanti dia nggak tahu apa salahku nih. Bisa jadi yang namanya juga baru bangun tidur, itu kan artinya istilah orang sekarang itu nyawa belum sempurna itu datangnya itu. Sebagian masih ada di mana-mana. Nah, ketika imam belum sempurna sujudnya, artinya belum sampai sujud sempurna, maka masih boleh diingatkan dengan subhanallah. Dan kalau dia bingung dengan ucapan subhanallah, maka makmum katakan Allahumma hdina fiman hadait, maka dia akan tegak lalu ngangkat tangan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Karena 2 pekan kemarin ketika saya subuh di Masjid Nurul Hasanah di Gotong Royong, pada saat itu ada kajian syarah Arba'in Nawawi, saya yang nyampaikan, kebetulan imamnya pas lupa. Di belakangnya ada Pak Lohot juga di situ, saya ada, Pak Lohot ada. Kemudian pada saat dia sujud, belum sempurna sujudnya, diingatkan subhanallah, langsung dia tegak. Maka pada saat itu ditanyakan, bagaimana hukumnya ketika sudah sujud kemudian terus tegak lagi? Maka dijawab oleh Pak Lohot. Pak Lohot menyampaikan, karena sujudnya belum sempurna, maka boleh tegak lagi. Artinya belum sampai meletakkan keningnya ke lantai, ke tempat sujud. Yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau sudah sujud sempurna, sudah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, terus tegak lagi, itu malah batal sholatnya. Itu namanya bolak-balik itu. Nah, setelah selesai, maka imam disunahkan untuk sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalaupun seandainya tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Tetapi
untuk menyempurnakan sholatnya karena kelupaan tadi adalah sujud sahwi. Ini yang pertama. Apa hukumnya sujud sahwi? Sunnah, diganti dengan sujud sahwi. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kalau lupa baca doa kunut, apa boleh diganti dengan sujud sahwi? Apa hukumnya? Ya, diganti dengan sujud sahwi dan hukumnya adalah sunnah. Ini sama. Apakah perlu sujud sahwi jika imam lupa pada kunut? Ya, perlu, karena mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita adalah Syafi'i. Kita ini Syafi'iyah, pengikut ulama salaf namanya Imam Syafi'i. Oleh karena itu ketika kita sholat subuh kita kunut, dan ketika kita lupa kunut maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jika imam sujud sahwi sementara saya makmum nggak ikut dengan imam, bagaimana hukum sholatnya? Mohon jawabannya. Ya, saya jawab, sholatnya nanti jadi rusak, karena namanya sholat itu harus mengikuti imam. Imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, jangan coba-coba makmum sujud sahwi sendiri, nanti jadi rusak sholatnya. Jadi yang namanya makmum itu harus patuh dengan imam. Imam ruko, makmum ruko. Imam iktidal, makmum iktidal. Jangan imam ruko, makmum sujud. Itu makmum yang nggak patuh sama imam, sholatnya rusak. Sama dengan itu tadi. Kalau imam sujud sahwi, makmum ya sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum jangan sujud sahwi. Wah, ini tadi lupa, ini imam juga lupa sujud sahwinya, hanya sujud sahwi sendiri, maka sholatnya batal. Kenapa? Imam sudah salam, dia masih sujud sahwi. Maka jauh itu dari salamnya imam tadi. Maka makmum harus ikut gerakan-gerakan imam. Dan ini yang sama berikutnya adalah kalau imam lupa baca doa kunut di waktu sholat subuh, apakah imam diwajibkan sujud sahwi? Tidak diwajibkan sujud sahwi, tetapi disunahkan sujud sahwi. Kalau diwajibkan ditinggalkan berdosa, dilaksanakan berpahala, tapi ini disunahkan. Disunahkan artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada dua pertanyaan. Ketika waktunya mepet, itu sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid? Nah, ini saya ingin nyampaikan. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat karena menghormati masjid. Artinya pertama sekali dia sebelum duduk pada saat dia masuk masjid. Apapun sholatnya, ketika pertama sekali sebelum duduk itulah termasuk tahiyatul masjid. Oleh karena itu, kalau waktunya mepet, tidak bisa kita sholat dua kali dengan 2 rakaat, walaupun maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, walaupun birokaatin yasiratin, walaupun dengan rakaat yang ringan. Rakaat yang ringan itu maksudnya semuanya dibaca pendek-pendek, ayatnya dibaca pendek, semuanya dibaca ringkas-ringkas. Karena memang disunahkan seperti itu. Kalau memang terjadi sesuatu yang mendesak atau sesuatu kepentingan yang penting, seperti diriwayatkan di dalam kitab Ar-Ruh, ketika ada orang mau sholat jenazah, dia sholat dulu yang lain karena khawatir nanti tertinggal sholat jenazah, maka sholat 2 rakaat sholat sunnahnya itu dibuat ringan atau dibuat pendek-pendek, tidak lama-lama, tidak baca surah Al-Baqarah itu enggak, tapi cukup ayatnya ayat yang pendek sehingga cepat selesai, lalu dia bisa melakukan sholat jenazah. Dan ini juga begitu. Kalau seandainya kita sholat ringan pun 4 rakaat dengan 2 salam tidak terkejar, ya cukup kita melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat qobliyah subuh. Ketika kita sudah melakukan sholat qobliyah subuh sebelum kita duduk, itulah tahiyatul masjid sudah masuk di dalam sholat qobliyah subuh. Nah, ini perlu diingat ini, karena sholat qobliyah subuh sebelum dia duduk, maka sholat qobliyah subuhnya itu sudah termasuk di dalamnya adalah tahiyatul masjid. Ingat, syarat dari sholat tahiyatul masjid adalah sebelum duduk. Kalau kita sudah duduk, nggak ada lagi tahiyatul masjid, tidak menghormat kepada masjid itu namanya. Oleh karena itu, kalau kita pengen sholat tahiyatul masjid, jangan duduk dulu. Maka ketika muadzin sedang azan, itu biasanya kita berdiri dulu.
itu berarti sesungguhnya pengen sholat tahiyatul masjid atau ingin menghormat kepada masjid, walaupun itu tidak ada waktu untuk melakukan sholat sama sekali. Maka sholatnya apapun yang dilakukan, umpamanya sholat subuh atau sholat duhur, asar, maghrib, isya, nggak sempat kita melakukan sholat qobliyah, sholat duhurnya itu di dalamnya ada tahiyatul masjid karena belum duduk. Tetapi kalau sudah duduk, sudah nggak ada lagi tahiyatul masjid. Jadi syarat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid adalah sebelum duduk di masjid itu. Lalu bagaimana? Ini belum ada pertanyaan nih. Lalu bagaimana ketika muadzin sedang memandangkan azan, boleh nggak kita sholat? Boleh nggak kita sholat? Tawaf saja boleh ketika azan. Tawaf itu sama dengan sholat. Maka ketika kita di Masjidil Haram nggak ada sholat tahiyatul masjid. Jangan-jangan Pak Irwan kemarin waktu umrah masuk Masjidil Haram sholat tahiyatul masjid. Jangan, tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Lalu apa gantinya? Tawaf. Dan pada saat azan orang tawaf di Masjidil Haram itu masih berlangsung. Itu memang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika sudah iqomah. Ketika sudah iqomah kita tidak boleh sholat lagi. Maksudnya sholat sunnah yang lain tidak boleh karena sudah iqomah. Tapi kalau masih azan, kita masih boleh melakukan sholat sunnah. Maka pada saat ada azan, bapak ibu sholat sunnah itu boleh, nggak masalah. Tetapi ketika iqomah sudah dikumandangkan, jangan sholat tahiyatul masjid lagi, jangan sholat sunnah qobliyah lagi. Maka menjadi rusak sholatnya seperti itu. Karena apa? Sholat yang wajib sudah dimulai, tinggalkan sholat sunnahnya, ikuti yang wajib. Karena yang wajib sudah ada di hadapan kita. Kalau sudah qad qamatis shalah, itu nggak boleh lagi ada orang yang sholat sunnah. Maka ketika masih azan itu masih boleh tawaf. Kalau tawaf boleh, otomatis ketika kita sholat sunnah tentu juga boleh. Karena di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid, yang ada tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Kemudian berikutnya ketika dalam perjalanan menuju masjid, masjid muadzin selesai azan. Kapan kita membaca doa sesudah azan? Ya selesai azan. Waktu di jalan di jalan. Iya, waktu di jalan ya di jalan lah gitu, waktu di jalan. Iya, tapi yang azan masjid sini. Yang azan masjid sini, bukan masjid yang lain. Mau misalnya gini, yang azan di masjid sana, kita nujunya ke sini. Nanti baca doa. Sini baru selesai, baca doa lagi. Itu double. Ya sebenarnya tidak masalah, tetapi yang lebih utama adalah ketika menuju ke satu masjid, yang azan di masjid yang kita tuju itu, bukan masjid yang lain. Jangan-jangan nanti bahkan suara azan di televisi kedengaran pas lewat gitu. Bisa jadi berdoa lagi gitu. Ya, lanjut. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Setiap satu perbuatan buruk Allah akan mencatat satu keburukan. Sedangkan setiap satu perbuatan baik Allah akan mencatat 10 kebaikan. Apakah seperti ini Allah dikatakan adil atau gimana? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Satu perbuatan buruk Allah akan balas dengan satu keburukan. Tetapi satu perbuatan baik Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apakah ini Allah adil? Disinilah kebijaksanaan Allah. Masa dikasih enak tidak mau? Masa dikasih enak tidak mau? Kenapa kok begitu? Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi serta seisinya. Ampunan Allah lebih luas daripada surga, neraka, langit, bumi dan seisinya. Jadi rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Oleh karena itu, ketika seseorang berniat jahat, berniat buruk, umpamanya gini, nanti malam daripada nganggur aku mau bongkar rumahnya Pak Haji, umpamanya gitu, niat itu. Tapi begitu dia
sudah sampai di tengah malam dia tertidur, nggak jadi dia bongkar rumah, maka dia belum ditulis sebuah keburukan karena niatnya belum tercapai, niatnya belum dilaksanakan. Tetapi ketika ada orang niat, daripada nanti malam aku bangun nganggur, lebih baik aku wudhu kemudian terus sholat tahajud, sesekali mau sholat tahajud nanti malam. Ternyata begitu dia niat sholat tahajud, kalau nanti bangun dibuat oleh Allah nggak bangun-bangun sampai subuh, maka sudah ditulis pahala itu. Maka Bapak Ibu pasanglah niat untuk sholat tahajud setiap malam walaupun tertidur, ya, itu sudah dapat pahalanya. Itulah kebijaksanaan Allah, itulah kemurahan Allah. Kalau berniat jahat, berniat dosa, belum dilaksanakan, belum ditulis apa-apa. Tetapi kalau niat baik, mau sholat tahajud umpamanya, atau besok pengen puasa sunnah umpamanya, tapi karena lain dan suatu hal tidak bisa kita melakukan apa yang kita niatkan itu, maka Allah sudah tulis dengan kebaikan. Nah, di sini pentingnya kita ngaji. Jadi tahu kita, jangan sampai kita nganggur malam-malam. Iya, mudah-mudahan aku nanti malam bangun, aku pengen sholat tahajud, aku pengen ngaji. Sholat tahajudnya sudah dicatat kebaikan, ngajinya dicatat kebaikan, walaupun belum dilaksanakan. Tapi itu dengan syarat kalau memang malam kita tidak bangun. Lain halnya kalau malam kita bangun, tentunya tidak sepenuh. Itu berarti nggak sungguh-sungguh niatnya itu, pengen nipu Allah. Ingat, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Allah kok pengen ditipu? Iya, pengen nipu Allah. Mereka itu orang pengen nipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wala yahda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Tidak menipu Allah, tapi menipu dirinya sendiri. Barangkali itu saja dulu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman kafamin nabiyyin wa hifdzan kayyidil mursalin kailamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.